Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tercinta kita ini. Tempat kita berbagi cerita dan tips untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja. Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri yang saya hormati. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, dan hatinya selalu gembira. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Tetapi sebelumnya tulis di kolom komentar, dari mana saja Bapak dan Ibu berasal. Mari kita berbagi cerita, dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan tulus, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat dari kami. Mari kita mulai. Lihatlah gula merah ini. Ada yang menyebutnya gula aren, ada juga gula kelapa. Warnanya pekat, aromanya khas. Bagi kita, ini bukan sekadar pemanis. Ini adalah kenangan. Kenangan akan wedang jahe buatan Simbah di kala hujan. Kenangan akan manisnya kolak pisang saat berbuka puasa. Kenangan akan masa kecil yang penuh kehangatan. Tapi, pernahkah Bapak, Ibu mendengar sebuah klaim yang cukup berani? Katanya, si manis berwarna gelap ini punya rahasia untuk membuat kita awet muda. Bahkan membuat otot-otot kita di usia senja bisa sekuat baja. Benarkah demikian? Atau ini hanya mitos turun-temurun? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas. Kita bedah bersama-sama. Kita akan memisahkan mana fakta, mana mitos. Kita akan menyelami sains di balik manisnya gula merah. Dan yang terpenting, kita akan belajar bagaimana cara memanfaatkannya dengan benar dan aman untuk mendukung kesehatan kita. Jadi, siapkan teh hangat Anda. Duduk yang nyaman. Kita mulai perjalanan manis kita hari ini. Sebelum kita bicara soal otot dan awet muda, mari kita hargai dulu warisan leluhur kita ini. Gula merah, Bapak, Ibu, sudah menjadi bagian dari kehidupan Nusantara sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Ini adalah pemanis asli kita. Jauh sebelum gula pasir putih dari tebu mendominasi pasar, proses pembuatannya pun luar biasa. Para penderas nira, dengan gagah berani memanjat pohon aren atau kelapa yang tinggi menjulang, menyadap tetes demi tetes air nira yang manis. Kemudian, air nira ini dimasak berjam-jam dengan sabar di atas api kayu. Diaduk terus-menerus hingga mengental dan menjadi legen. Lalu dicetak. Ini bukan sekadar produksi. Ini adalah sebuah seni yang diwariskan turun-temurun. Yang perlu kita ketahui pertama, ada beberapa jenis gula merah. Yang paling umum adalah gula aren, dari pohon enau, dan gula kelapa, dari pohon kelapa. Keduanya punya sedikit perbedaan rasa dan aroma, tapi khasiatnya sangat mirip. Jadi, jangan salah pilih ya. Pastikan yang dibeli adalah gula aren atau gula kelapa asli, bukan gula rafinasi yang diberi pewarna. Sekarang, pertanyaan penting. Apa bedanya dengan gula pasir putih yang biasa kita lihat? Bayangkan seperti ini, gula merah adalah beras merah, sedangkan gula putih adalah beras putih. Gula putih itu melewati proses rafinasi atau pemurnian yang sangat panjang. Vitamin dan mineralnya ditelanjangi, dihilangkan, hingga yang tersisa hanyalah sukrosa murni, kalori kosong. Sementara gula merah, karena prosesnya minimal, ia masih membawa harta karun dari pohon asalnya. Ia masih mengandung berbagai mineral dan vitamin, meskipun dalam jumlah kecil. Inilah kunci pertama mengapa gula merah dianggap lebih unggul. Perbandingan sederhana antara gula putih dan gula merah. Gula putih, kalori, sukrosa murni. Gula merah, kalori, sukrosa plus fruktosa, mineral, kalium, magnesium, zat besi, zinc, vitamin B, antioksidan. Nah, dari harta karun inilah kita akan mulai membongkar klaim awet muda dan otot baja tadi.
Mari kita masuk ke bagian intinya. Membedah klaim, awet muda, sains di balik gula merah. Klaim pertama, awet muda. Bagaimana bisa pemanis membuat awet muda? Jawabannya ada pada kata antioksidan. Di dalam tubuh kita, Bapak, Ibu, ada yang namanya radikal bebas. Anggap saja ini seperti karat yang menggerogoti besi. Radikal bebas ini merusak sel-sel tubuh kita, membuat kulit keriput, organ-organ menua lebih cepat, dan memicu berbagai penyakit. Nah, antioksidan adalah pahlawan yang melawan karat ini. Gula merah, terutama yang berwarna gelap, ternyata mengandung antioksidan. Memang jumlahnya tidak sebanyak buah beri atau teh hijau. Tapi ini adalah bonus yang tidak akan pernah kita dapatkan dari gula pasir putih. Dengan rutin mengonsumsi sumber antioksidan, kita membantu tubuh melindungi diri dari penuaan dini. Manfaat mineral yang terkandung di gula merah. Kalium, potasium, sang penjaga tekanan darah. Membantu menjaga keseimbangan cairan dan fungsi saraf. Penting untuk kesehatan jantung. Zat besi, iron, si pengangkut oksigen. Mencegah anemia atau kurang darah, yang sering membuat kita lemas dan pusing. Magnesium, sang perelaksasi otot, membantu lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh, termasuk fungsi otot dan saraf. Ini bagian yang sangat penting. Mohon disimak baik-baik. Namanya indeks glikemik atau IgG. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat makanan meningkatkan kadar gula dalam darah kita. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat gula darah melonjak. Gula pasir putih punya IgG yang sangat tinggi. Ketika kita meminumnya, gula darah langsung meroket. Tubuh kaget dan melepaskan banyak insulin untuk menurunkannya. Akibatnya, gula darah anjlok lagi, dan kita jadi cepat lemas, lapar, dan ngantuk. Naik turun drastis seperti ini sangat membebani kerja pankreas dan bisa memicu diabetes dalam jangka panjang. Nah, gula merah, khususnya gula kelapa, memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Artinya, kenaikan gula darah terjadi secara perlahan dan lebih stabil. Energi yang dihasilkan pun lebih awet, tidak membuat kita roller coaster energi. Energi yang stabil inilah yang membuat kita tidak gampang lelah sepanjang hari. Membuat kita terlihat lebih segar dan muda. Jadi, kesimpulan untuk awet muda, gula merah membantu bukan karena sihir, tapi karena kandungan antioksidan, mineral, dan indeks glikemik yang lebih rendah yang mendukung kesehatan sel dan energi yang stabil. Tapi ingat, ini bukan berarti kita bisa makan sebanyak-banyaknya ya. Membedah klaim, otot kuat seperti baja. Sekarang klaim kedua, otot kuat seperti baja. Ini mungkin terdengar berlebihan ya, Bapak, Ibu. Gula merah tentu bukan protein yang bisa membangun otot seperti binaragawan. Makna sebenarnya adalah energi untuk menggerakkan otot. Otot kita itu ibarat mesin mobil. Secanggih apapun mesinnya, tanpa bensin, ia tidak akan bisa jalan. Nah, bensin untuk otot kita adalah glukosa, alias gula. Seperti yang kita bahas tadi, gula merah memberikan pelepasan energi yang lebih stabil dan tahan lama. Artinya, otot kita mendapatkan pasokan bensin yang konsisten. Ini yang membuat kita tidak mudah lelah saat beraktivitas. Saat kita punya cukup energi, kita jadi lebih kuat untuk berjalan lebih jauh, lebih bertenaga untuk naik tangga, lebih sanggup untuk bermain bersama cucu. Selain energi, mineral dalam gula merah juga punya peran penting. Ingat kalium dan magnesium yang tadi kita sebut? Keduanya sangat vital untuk fungsi otot. Kekurangan kalium bisa menyebabkan otot lemah dan kram. Kekurangan magnesium juga bisa menyebabkan kejang otot dan kelelahan. Jadi, saat kita mengonsumsi gula merah, kita tidak hanya memberi bensin, energi, tapi juga sedikit oli dan pelumas mineral agar mesin otot kita bekerja dengan lancar. Inilah yang dimaksud dengan otot kuat. Bukan berarti jadi seperti Ade Rai, tapi otot kita berfungsi optimal sesuai usia kita. Tidak gampang lelah, tidak gampang kram, dan siap untuk diajak beraktivitas. Jadi,
Klaim otot kuat seperti baja itu adalah kiasan untuk otot yang berenergi, tidak mudah lelah, dan berfungsi dengan baik berkat pasokan energi stabil dan dukungan mineral. Masuk akal, kan? Penting, peringatan dan aturan main. Bapak, Ibu, Eyang sekalian, setelah mendengar semua manfaat tadi, mungkin ada yang berpikir, wah, kalau begitu saya akan ganti semua gula saya dengan gula merah dan pakai sebanyak-banyaknya. Tunggu dulu, itu keliru besar. Saya harus tegaskan ini sejelas-jelasnya. Gula merah tetaplah gula. Kalorinya hampir sama dengan gula putih. Jika dikonsumsi berlebihan, efeknya sama berbahayanya. Bisa menaikkan berat badan, meningkatkan risiko diabetes, dan masalah kesehatan lainnya. Anggaplah gula merah ini sebagai pilihan yang lebih baik, bukan makanan sehat yang bisa dimakan tanpa batas. Aturan main. Untuk yang sehat, batasi konsumsi gula total, termasuk dari gula merah, nasi, kue, dan lain-lain. Tidak lebih dari 4 sendok makan per hari. Idealnya, cukup 1-2 sendok makan saja untuk tambahan pemanis. Bagi penderita diabetes, wajib konsultasi dokter, jangan membuat keputusan sendiri. Dokter yang akan menentukan apakah Bapak Ibu boleh mengonsumsinya dan berapa takarannya. Biasanya sangat-sangat sedikit, atau bahkan dilarang sama sekali. Pilih yang asli, pastikan membeli gula aren atau gula kelapa asli, bukan yang campuran atau oplosan. Ingat ya, kuncinya adalah moderasi atau tidak berlebihan. Sehat itu soal keseimbangan. Berikutnya, resep sehat dan nikmat. Nah, daripada bingung bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar, saya akan berikan 2 resep praktis, nikmat, dan tentunya lebih sehat. Resep pertama, wedang jahe rempah gula aren penghangat badan. Siapkan bahan-bahannya, jahe, sereh, kayu manis, cengkeh, dan gula aren yang sudah disisir. Campurkan semuanya kecuali gula aren, gunakan air panas ya. Jahe ini untuk anti radang, bagus untuk sendi, sereh untuk relaksasi dan pencernaan. Gula arennya kita masukkan terakhir. Cukup 1 sendok makan per gelas besar. Manisnya pas, khasiatnya dapat. Resep kedua, bubur sumsum pandan saus gula merah. Bahan-bahan, tepung beras atau campuran oat, santan, sedikit saja, diganti fiber cream, daun pandan, garam, dan bahan saus gula merah. Tipsnya, gunakan santan encer saja atau ganti dengan fiber cream agar tidak terlalu tinggi lemak jenuh. Untuk sausnya, kita masak gula merah dengan sedikit air dan selembar daun pandan. Tidak perlu terlalu kental. Yang penting aroma dan rasanya keluar. Sajikan secukupnya di atas bubur. Bagaimana? Mudah bukan? Dengan cara ini, kita menikmati manisnya gula merah sekaligus mendapatkan manfaat dari rempah-rempah lainnya. Berikut, gerakan sekuat baja, olahraga ringan untuk lansia. Bapak, Ibu, energi dari gula merah tadi jangan hanya dipakai untuk duduk-duduk. Harus kita gunakan untuk bergerak, agar otot kita benar-benar terlatih dan kuat. Saya akan tunjukkan 5 gerakan super sederhana yang bisa dilakukan sambil duduk atau berdiri berpegangan. Pertama, jinjit-jinjit sambil duduk 30 detik. Ini untuk melatih otot betis. Penting agar langkah kita tetap kokoh. Kedua, angkat lutut bergantian 1 menit. Sambil duduk, angkat lutut kanan dan kiri bergantian. Ini untuk kekuatan otot paha depan. Ketiga, rentangkan tangan ke samping 30 detik. Buka dan tutup telapak tangan. Melatih otot lengan dan jari jemari. Keempat, putar bahu perlahan 30 detik. Putar ke depan 5 kali. Ke belakang 5 kali. Mengurangi kaku di area leher dan bahu. Kelima, wall push up, dorong dinding 5-10 kali. Berdiri menghadap dinding. Letakkan telapak tangan di dinding. Dan dorong. Ini versi aman dari push up untuk melatih kekuatan lengan dan dada. Lakukan ini setiap pagi setelah minum wedang jahe hangat. Cukup 5-7 menit saja. Energi ada. Gerakannya ada. Lengkap sudah resep kita untuk bugar di usia senja.
Kesimpulan dan penutup, Bapak, Ibu, Eyang sekalian, sudah beberapa menit kita bersama. Jadi, apa kesimpulan kita hari ini? Benarkah gula merah bisa bikin awet muda dan otot kuat seperti baja? Jawabannya adalah iya, dengan catatan awet muda karena antioksidan, mineral dan energi stabil yang menjaga sel tubuh dan vitalitas. Otot kuat sebagai sumber energi tahan lama dan mineral pendukung fungsi otot untuk aktif bergerak. Kunci utama, moderasi. Gunakan sebagai pilihan pemanis yang lebih baik, bukan untuk dikonsumsi berlebihan. Wajib kombinasikan dengan pola makan seimbang dan olahraga teratur. Gula merah bukanlah obat ajaib, tapi ia adalah warisan berharga dari leluhur yang jika kita gunakan dengan bijak, bisa menjadi sahabat terbaik kita di usia senja. Ia adalah pemanis yang lebih jujur, yang tidak hanya memberi rasa manis, tapi juga sedikit kebaikan di dalamnya. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman, saudara, atau kerabat yang kita sayangi. Siapa tahu, informasi sederhana ini bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Tulis di kolom komentar ya, apa resep andalan Bapak, Ibu menggunakan gula merah? Saya senang sekali membaca cerita dan pengalaman dari Eyang semua. Tekan tombol subscribe agar kita bisa terus bertemu dan berbagi inspirasi. Tekan juga tombol like jika Bapak, Ibu menyukai video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tersenyum. Sehat di usia senja adalah anugerah, dan anugerah itu harus kita perjuangkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.